Nah itu kenapa Mas jangan mengajukan kemarin surat penolakan? Alasannya apa? Alasan kita ya ada keterlibatan C komunis itu. Nah sekarang kalau mungkin rekan-rekan nggak percaya, ya boleh ditanya di Badan Intelijen Negara atau di BAIS Mabes TNI, atau silahkan dibaca di sejarah, atau boleh datang ke Kodim Blora. Nah yang datang di pendopo itu kan X65 semua, ya toh, kita nggak boleh. Karena apa? Dari dulu sejarah Blora ini X65 yang keterlibatan komunis ini kan juga besar, ya toh. Nah, bukti-bukti kan banyak sekali. Di Ngawen ini kita ada, ya toh, tempat penyembelihan, bukti prasastinya kan ada semua. Di Kuduran ada, di setiap kecamatan di Blora ada semua. Yang jelas dari kita tidak kepengen, tidak boleh bahwa kaitan komunis atau radikalisme itu tumbuh di Blora. Kita nggak boleh. Gitu. Mungkin ada sosok nggak Pak yang mungkin bisa dijadikan untuk jalan selain itu? Nama-nama boleh ada. Tokoh Blora. Iya, tokoh Blora. Nyun sewu seperti Samin Suro Sentiko itu satu. Kedua, ada juga toh dari wartawan sendiri besar di Blora, lahir di Blora sebagai bapak wartawan kan ada juga. Ya itu nggak apa-apa. Dan malah justru kalau jalan Arif Rohman juga boleh, malah memang beliau yang membesarkan dan yang membangun jalan-jalan ini di Blora. Coba kepemimpinan beliau sendiri Pak Arif Rohman, jalan ini di Blora menjadi bagus, gitu nggak? Kalau ada kekurangan wajar, kita membutuhkan waktu proses bertahap bertingkat untuk proses pembangunan jalan, kan gitu. Siapakah orang yang berjuang, yang berjasa demi Blora? Tapi dengan catatan jangan ada keterlibatan C komunis, kita nggak boleh. Berarti nama-nama bupati itu dipakai nama jalan malah bagus Pak ya? Bagus. Mungkin ada omongan, Mbah, itu bupatinya harus yang sudah meninggal. Oh, yang meninggal akan banyak juga. Ya toh, kalau masih hidup masuk dijadikan jalan. Kan gitu. Pokoknya yang ex pahlawan. Dan hal ini silahkan kalau nggak percaya tanya di BAIS Mabes TNI, di Badan Intelijen Negara atau di Kodim Blora. Sejarah itu semuanya kan ada. Makanya jangan sampai kita itu bicara keluar-keluar dulu, tapi kita tidak paham dengan sejarah. Ya toh? Mending kita terlihat bodoh, kita pintar, jangan terlihat pintar, kita bodoh. Kemarin kan alasannya Pak Bupati menunda ya Pak, itu kan beliau mengatakan bahwa mau menyempurnakan jalan dulu gitu kan. Harapannya gimana? Ya monggo, kalau Pak Bupati sudah membuat semacam regulasi untuk nantinya menggandeng DPRD Blora atau diskusi bareng. Tapi pesan saya juga satu Mas, tariklah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di khususnya Kota Blora. Ya nggak apa-apa kita undang tokoh masyarakatnya. Kita undang teman-teman media, LSM, Ormas, atau kita kumpul bareng. Nanti di situ yang tepat siapa, silahkan. Dikaji secara matang. Iya, dikaji secara matang. Kalau memang nanti dari Pemda sendiri, khususnya pemerintahan daerah mau membuat suatu perda, nggak apa-apa untuk kaitan penamaan jalan. Karena juga kewenangan pemerintah daerah. Kalau yang pusat kan tinggal terima saja. Kalau Pak Fadlizon kemarin kan bilang sangatlah pantas diberikan nama. Kalau untuknya jenengan gimana? Nah mungkin beliau belum mengkaji lebih mendalam. Yang tahu sejarah di bawah ini di Blora pasti orang Blora. Yang tahu sejarah kota-kota yang lain pasti orang kota-kota lain. Ya toh? Kita paham. Seperti Samin Suro Sentiko itu kan yang luar biasa. Pahlawan kemerdekaan, ya toh, yang melawan penjajah dengan metode cara tidak bayar pajak. Itu kan luar biasa. Tidak harus perang berdarah, tidak harus. Seperti itu. Nah inilah pemuda Pancasila yang menyuarakan kita benar-benar di Blora ini hal-hal seperti ini Mas. Jangan sampai C komunis ini hadir di Blora. Ya. Nah, fotonya kan saya ada. XX65 ini hadir di kegiatan kemarin. Itu siapa? Saya ngomong inisial aja ya. Ya. US ada di situ, fotonya saya ada. US ini pentolan juga. Pentolan di pusat atau di Bloranya? Wilayah kecamatan kabupaten pokoknya di Jawa Tengah. US ini hadir di situ, nggak boleh. Pemda ini milik masyarakat Blora. Iya toh. Kita sebagai putra-putra bangsa, putra-putra Blora nggak boleh dong. Tempat pendopo dijadikan seperti itu, kita nggak boleh. Nanti kalau tumbuh itu menjadi bahaya juga. Percaya omongan dengan bangun Ketua Pemuda Pancasila, monggo, tidak percaya silahkan. Emang apa komunis kayaknya anak-anak muda itu perlu dikasih penjelasan. Nah itu kita kasih penjelasan. Gini Mas, 1000 Anda berbuat baik, 1 Anda berbuat kejelekan,
pasti ada terlihat jelek semua. Nah, kita ini bukan menolak kegiatan yang kaitan dengan beliau Pak Pram ini, enggak. Itu catatan ya. Kita tidak menolak, tidak. Untuk 1 abad ini. Kita mendukung. Cuma kegiatan yang untuk penamaan jalan itu, kita yang tolak. Kalau kegiatannya silahkan. Sebagai sastra budayawan yang terkenal di dunia, ini kita dukung. Karena itu juga wujud sebagai kecerdasan, kepintaran asli orang Putra Blora. Ya betul. Tapi yang kaitan dengan penamaan jalan, itulah yang kita tolak. Jadi kalau kegiatan semua 1 abad, kita dukung. Kegiatan Pak Menteri, kita dukung. Ya toh. Bahkan Mbah Mun berani Mas bersujud nanti di depan Tugu Pancasila. Kalau semua penamaan jalan itu digaji yang sudah lebih benar dan lebih afdol lah bahasa kita itu. Jadi yang lebih pantas. Yang lebih pantas tentang keutamaan itu. Soal ada lagi? Soal anak-anak muda yang tanya, kenapa kok kita harus menghindari komunis? Nah, mereka tentang anak-anak muda, ya toh, kenapa kita harus menghindari komunis? Karena memang komunis itu tidak sesuai dengan paham yang ada di Indonesia. Komunis itu merusak semua citra manusia kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu tidak kita benarkan. Berapa korban jenderal-jenderal kita kaitan keterlibatan komunis ini? Ya, mereka putra-putra bangsa, jenderal-jenderal semua yang sudah dihabiskan. Dan pemuda Pancasila adalah lahir dari rahim TNI. Pasti kita untuk mendukung TNI ini. Jangan sampai nanti komunis ini, ex-komunis ini muncul lagi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nggak boleh. Nah, disinilah yang harus memang pemuda Pancasila yang berani menyuarakan hal ini. Kalau memang ada yang tidak suka dan yang lain, silahkan, itu biasa. Ya kan? Kita ngopi, duduk, rokokan, oke pokoknya. Gitu. Ya kan? Kita ini hidup dibikinnya indah-indah, Mas. Kita nggak usah yang anu. Kita itu lumrah wong Jawa, wis mangan jangan lodeh, ngopi, ngerokok, kelinting, itu cukup itu aja, Mas. Gitu. Tapi itu tadi, apapun yang kita lakukan, karena kita mempunyai hak untuk apa? Ya toh, mempertahankan ideologi Pancasila ini. Jangan sampai ideologi kita diobrak-abrik. Pemuda Pancasila siap akan berjuang kalau ideologi negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah diobrak-abrik. Boleh orang Mas sekarang mencaci bangun apa, nggak suka apa, boleh, itu silakan. Tapi kalau kita sudah duduk sama kopi, nanti akan paham sejarah. Ya toh? Kita juga gak mudah Mas di pemuda Pancasila. Kita harus pakai diklat. Kita dididik menjadi moral kita yang menjaga ideologi Pancasila ini bareng-bareng dengan TNI dan Polri. Itu aja. Itulah yang harus anak muda. Ya, terima kasih. itu kan ada penolakan di kita. Mungkin tanggapannya dari Menteri gimana? Oh ya, saya kira kan biasa ya. Nanti saya kira Pak Bupati sudah ada mekanismenya bagaimana. Tapi saya kira sangat pantas ya ada jalan Putra Tatu di Blora ini karena menjadi Putra Blora. Apalagi saya dengar dari Pak Bupati itu akan dijadikan semacam center jalan itu untuk kebudayaan atau semacam enclave gitu ya, kantong-kantong budaya. Saya kira itu. Pemerintah pusat mengendaki itu dilanjutkan atau ditunda, Pak? Itu kan hak dari pemerintah daerah ya, dan kita sangat mendukung. Jadi tinggal mungkin mekanisme regulasi dengan DPRD itu saya kira cukup, itu di pemerintah daerah kabupaten ya. Dibikin perda gitu Pak ya mungkin Pak. Semacam itulah, saya kira mestinya tidak ada masalah. Jadi saat ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Memang itu kewenangannya, itu tidak perlu sampai ke pemerintah pusat. Artinya di pemerintah kabupaten tinggal membuat regulasinya itu untuk penamaan jalan, malah kita tidak punya hak di pemerintah pusat. Dari semua cara-cara mereka, bagaimana mereka membayarkan memang kita